Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu kejuaraan dunia Rapid and Blitz akhir Desember nanti kawan yang digelar di Polandia, kita akan isi game-game dari turnamen-turnamen yang sedang berlangsung, apakah itu turnamen minor ataupun mayor. Minggu-minggu ini ada Speed Chess, turnamen online kawan yang ada di chess.com yang sudah memasuki babak semifinal. Terus ada Sunway International Chess Festival di Spanyol. Terus ada Gasimov Memorial nanti 4 hari lagi kawan di Azerbaijan. Untuk pagi ini kita akan ulas terlebih dahulu dari turnamen Sunway International Chess Festival yang digelar di Sitges, Spanyol. Ada banyak pemain Indonesia kawan yang ikut turnamen ini sebagai program dari PB Percasi persiapan untuk SEA Games nanti. Ada 16 pemain Indonesia, antara lain Grandmaster Megaranto Susanto, Grandmaster Novendra, Iren Sukandar, Medina Aulia, dan beberapa pemain yang lainnya. Saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Daftar pemain ada di kolom deskripsi. Mereka tergabung di grup A dan bertanding dengan sistem Swiss 10 babak dari 143 pemain. Dan di turnamen ini kawan, rating tertinggi pemain yang ikut serta adalah Anton Korobov asal Ukraina. Ada juga Nihal Sarin di situ dan Grandmaster India lainnya. Pagi ini saya terlebih dahulu akan menyoroti atau mengulas game dari Grandmaster Susanto Megaranto. Karena data PGN pemain Indonesia lainnya kawan tidak tercover di live game turnamen ini. Jadi sementara saya hanya mendapatkan permainan dari Grandmaster Susanto Megaranto. Langsung kita ke atas papan. Di babak pertama tadi malam kawan, Grandmaster Megaranto bertemu dengan FIDE Master asal Italia. Seperti yang kalian lihat, perbedaan elo kedua pemain sangat menonjol. Di sini kawan, Megaranto di babak pertama ini pegang hitam dan lawannya Alessio De Santis mengawali permainan dengan pion B3, bermain dengan Nimzo Larsen Attack. Jika kalian menghadapi pembukaan semacam ini kawan, tetap saja prinsip-prinsip dasar pembukaan harus tetap kalian terapkan kawan. Apakah menguasai petak-petak pusat dengan pion E atau pion D nanti? Atau melanjutkan pengembangan kuda untuk mencegah pergerakan pion E4, membalas dengan Fianchetto juga bisa kalian mainkan kawan, pion B6 atau pion G6. Di sini Megaranto memilih pion E5 mencegah pion E4, gajah B2, dan pada posisi ini kawan, langkah kuda F6, gajah ke petak G4, atau pion C5 juga bisa menjadi pilihan utama bagi hitam. Atau gajah ke petak F5 pun juga bisa kalian mainkan. Di sini Megaranto memilih gajah G4, pilihan pertama kawan di posisi ini tadi, dan dibalas dengan langkah pion H3. Selanjutnya gajah mundur, sekarang pion G3, berencana double Fianchetto. Megaranto memilih pion E6. Memilih langkah yang solid kawan untuk pertahanannya. Di sini gajah G2, selanjutnya kuda F6 dan kuda F3. Lanjut putih, Megaranto melanjutkan gajah E7. Pada posisi ini tadi kawan, memilih langkah kuda berkembang ke petak D7 merupakan pilihan yang paling banyak dimainkan oleh pemain di game-game sebelumnya daripada memainkan gajah E7 ini. Ini terlihat tadi Megaranto memilih langkah ini gajah E7. Terlihat Megaranto ingin segera melakukan rokade pendek, dan di sini putih melanjutkan dengan pion C4. Langkah pion C4 ini kawan, jika dilihat dari urutan-urutan langkah yang ada di database, merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya. Tapi ini bukan game baru kawan, karena nanti kita akan melihat diagram yang sudah pernah dimainkan di game-game sebelumnya. Pada posisi ini, langkah yang paling banyak diambil putih adalah pion D3, tapi Alessio memilih pion C4. Tapi sekali lagi, ini bukan merupakan game baru kawan. Dan di sini Megaranto melanjutkan dengan pion C6, dibalas dengan pion D3, dan di sini Megaranto rokade. Alessio melanjutkan pengembangan kuda ke D2, tidak terburu-buru melakukan rokade juga. Di sini kuda berkembang ke D7 dan barulah sekarang putih melakukan rokade pendek. Dengan diagram seperti ini kawan, apapun bisa kalian lanjutkan. Memainkan pion A5 merupakan pilihan yang paling banyak dimainkan oleh hitam di langkah berikutnya.
Menggeser beteng, bergeser ke peta E8 atau menggeser ke lajur C juga bisa kalian mainkan. Megaranto memilih pion A5 dibalas dengan pion A3 untuk menghentikan laju pion di sayap menteri kawan. Jika pion ini tetap dipaksa maju, kemungkinan putih akan menolaknya dengan mendorong pionnya maju ke peta B4 dan Megaranto merespon dengan gajah D6. Mengincar pion ini kawan, mungkin nanti diikuti langkah menteri ke peta B6 untuk mengepin pion F2 terhadap rajanya dan bisa mendapatkan pion G3. Opsi ini bisa saja terjadi nanti dan di sini putih melanjutkan dengan langkah menteri C2 dan menteri ke E7. Tidak memilih langkah menteri ke B6 seperti yang saya tunjukkan tadi, mengincar pion G3 karena posisi pion F2 ini kena pin dari menteri hitam, dia tidak akan bisa pukul balik gajah hitam nanti kawan. Di sini atau ancaman seperti ini mudah kawan diantisipasi oleh putih. Bisa bermain dengan pion E3 atau memblokadenya dengan gajah sekaligus mengancam balik menteri hitam bisa dilakukan oleh putih. Atau putih bisa membuat jebakan kawan dengan membuat langkah menunggu gajah di peta C3. Jika hitam tetap nekat pukul pion G3, maka gajah bisa bergerak untuk mengancam menteri dan selanjutnya ambil gajah hitam ini. Posisi gajah putih ini memblokade diagonal peta gelap dari menteri hitam yang mengpin pionnya. Dan mungkin kalian berpikir bisa memainkan pion C5 kawan, sama-sama memberikan ancaman bagi gajah masing-masing. Tapi sialnya bagi hitam kawan, putih mempunyai kesempatan pukul kuda di F6. Dan kalian akan kalah perwira kawan dengan variasi seperti ini. Oleh karena itu kawan, rencana menteri bergerak ke peta B6 tidak akan berhasil untuk mendapatkan pion G3. Di sini Megaranto tadi bermain dengan menteri ke E7, jelas ingin mengkoneksikan kedua beteng, memberikan jalan bagi betengnya nanti kawan ke peta-peta pusat ini untuk siap bertarung di lajur pusat. Dan putih membalas dengan pion E4 untuk membuka permainan di peta pusat. Juga ancaman berikutnya adalah garbuan kawan terhadap gajah serta kuda hitam ini. Tantangan diterima Megaranto, pion D pukul pion E4 dipukul balik oleh pion D sama kawan. Ancaman berikutnya adalah ancaman garbuan. Pada posisi ini untuk menghindari ancaman ini ada beberapa pilihan dari hitam kawan. Apakah bertukar gajah pukul kuda terlebih dahulu nanti dilanjut dengan pion E5, atau langsung memainkan pion E5, atau bermain dengan gajah ke peta G6 mengepin pion terhadap menteri agar pion ini tidak akan berani didorong maju. Di sini Megaranto memilih pukul kuda F3 dengan gajah dan ini merupakan langkah baru atau game baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-14 ini. Dipukul balik dengan kuda masih tetap memberikan ancaman garbuan, diantisipasi dengan pion E5, menghentikan laju pion, juga menutup diagonal gelap bagi gajah putih. Beteng putih E1 lanjut Alessio dan beteng F bergeser ke D8 oleh Megaranto. Selanjutnya menteri C3 memberikan 3 kali tekanan kawan bagi pion E5 ini. Tapi pion ini masih cukup aman juga karena mendapatkan 3 kawalan dari 3 perwira hitam. Di sini Megaranto melanjutkan manuver kuda ke E8, dibalas kuda ke H4, persiapan ancam menteri, diantisipasi dengan pion G6, kuda kembali dan kuda ke G7 lanjut Megaranto. Di sini pion H4 dan pion F6 memperkuat bangunan pionnya. Tapi juga menciptakan diagonal lemah kawan, diagonal yang terbuka bagi gajah ataupun menteri yang bisa menyerang raja hitam. Di sini putih membalas dengan gajah H4 mengontrol diagonal ini. Mungkin nanti jika ada kesempatan bisa memanfaatkan peta lemah ini, peta E6. Dan Megaranto merespon dengan langkah kuda F8 dan beteng D1. Memberikan pressure bagi gajah juga mengimbangi permainan beteng hitam yang ada di lajur D yang terbuka penuh ini. Pada posisi ini kawan, langkah yang bisa direspon oleh hitam, langkah yang standar atau bagus, kuda ke peta E6, pion H5 bisa dimainkan oleh hitam. Tapi Megaranto memilih langkah gebrakan kawan, gajah pukul pion A3. Dan seperti yang kalian lihat, indikator putih langsung tajam naik ke atas. Ini mengindikasikan langkah Megaranto ini adalah langkah blunder. Harapan Megaranto melakukan pengorbanan putih ini adalah putih akan pukul balik menggunakan gajah kawan dan mengancam menterinya. Nanti beteng hitam akan pukul beteng putih terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah dipukul balik, Megaranto bisa mendapatkan gajah putih dan Megaranto untung 1 pion.
Tapi sayangnya kawan, pada posisi ini putih tidak pukul balik menggunakan gajah. Terlebih dahulu pukul beteng D8 dan putih nanti bisa pukul beteng A8 atau kuda F8 dengan tempo skak. Mungkin inilah yang tidak dikalkulasi oleh Megaranto tadi. Megaranto melanjutkan gajah pukul gajah mengancam menteri. Terlebih dahulu beteng pukul kuda F8 dengan tempo skak dipukul balik oleh menteri dan menteri putih mendapatkan gajah hitam. Di langkah ke-25 ini Megaranto kalah satu gajah. Tapi Megaranto belum mau menyerah, bermain dengan menteri B4, beteng A4 menyerang menteri, menteri mundur dan menteri ke D2. Langkah yang logis kawan, mengingat unggul satu gajah menawarkan pertukaran menteri juga sedang mengincar pion A5. Menteri hitam menghindar ke C5, menghindari tantangan, juga membackup pion. Di sini beteng turun dan pion B6. Lanjut Megaranto memperkuat bangunan pionnya. Sekarang menteri putih D7 dan pion H5 oleh Megaranto. Di sini beteng D1, persiapan naik, memberikan ancaman pion-pion ini kawan. Di sini pion B5 oleh Megaranto menantang pion putih, tantangan ditolak. Menteri ke B7 menyerang beteng. Menteri turun ke F8 melindungi beteng. Di sini pion C pukul pion B5. Di posisi ini kawan, di langkah ke-32 akhirnya Megaranto menyerah. Sebetulnya sampai middle game tadi kawan, sebelum melakukan pengorbanan gajah, Megaranto permainannya cukup solid, masih berimbang. Dan kontrol waktunya pun cukup bagus dibanding putih. Tapi sayangnya selepas melakukan langkah blunder tadi kawan dan kehilangan gajahnya, permainan otomatis tidak berimbang lagi. Walaupun kontrol waktu Megaranto masih cukup banyak kawan, sekarang saja di akhir permainan ini dia masih menyisakan 1 jam lebih. Sedangkan putih menyisakan atau hanya tersisa 7 menit. Tapi dengan kontrol waktu seperti ini, 7 menit sudah cukup untuk mencapai langkah ke-40 jika putih bisa bermain bagus. Dan nanti selepas langkah ke-40, permainan akan ditambah 30 menit lagi dan sudah tidak ada harapan bagi hitam untuk berharap remis apalagi menang dengan kontrol waktu seperti itu selepas ditambah 30 menit. Dan jika permainan tetap dilanjutkan dengan komposisi seperti ini kawan, mungkin inilah langkah variasi yang bisa terjadi. Pion pukul pion akan dilanjut oleh hitam. Di sini bisa kalian pukul balik, tapi langkah terbaik adalah beteng D7. Siap pukul kuda, jika dipukul balik maka menteri putih akan mendapatkan beteng. Dan kuda ini juga tidak bisa begitu saja kawan lompat. Jika meninggalkan posnya, maka kontrol yang ada di peta E6 ini akan dimanfaatkan oleh gajah melakukan skak. Dan jika raja bergeser ke peta H8, maka ancamannya skakmat 1 langkah. Otomatis ditutup oleh menteri, maka menteri akan tewas. Jadi langkah terbaik pada posisi ini adalah menggeser betengnya ke peta E8, menghindari ancaman menteri. Di sini menteri bisa ambil pion dan pion di lajur atau sayap menteri ini nanti akan tewas juga. Dan mungkin inilah variasi yang bisa terjadi mungkin kawan. Tapi tetap saja dengan pertukaran beteng seperti ini pun nanti putih masih mempunyai 1 pion bebas yang bisa promosi. Maksud saya maju 1 langkah ya kawan. Hitam sudah tidak bisa berharap remis apalagi menang dengan komposisi seperti ini. Saya tidak akan melanjutkan lagi sampai bidak-bidaknya habis atau salah satu pion ini promosi. Sampai di sini kalian harus sadar kalian sudah kalah. Oke, itulah kawan permainan dari Grandmaster Susanto Megaranto di babak pertama tadi malam melawan FIDE Master asal Italia. Megaranto membuat kesalahan di langkah ke-22-nya tadi, membuat langkah pengorbanan gajah, akhirnya gajahnya tewas. Semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di pagi ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.